Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak soni-sonihah. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita belajar tentang puasa sunnah. Ada yang tahu apa arti sunnah? Nah, sunnah ialah apabila kita mengerjakannya kita mendapatkan pahala. Tapi kalau kita meninggalkan kita tidak berdosa. Nah, ini adalah tentang puasa sunnah. Jadi puasa-puasa yang hukumnya sunnah atau apabila kita mengerjakan itu mendapatkan pahala. Tapi kalau tidak dikerjakan juga tidak apa-apa karena hukumnya adalah sunnah. Apa sajakah macam-macam dari puasa sunnah? Macam-macam puasa sunnah yakni yang pertama ialah puasa 6 hari di bulan Syawal. Jadi puasa 6 hari di bulan Syawal ini kita kan sebelumnya puasa di bulan Ramadan. Nah, urutan bulan Qamariyah itu bulan Ramadan, kemudian bulan Syawal, di mana kita biasanya pada tanggal 1 Syawal melaksanakan hari raya Idul Fitri. Nah, kan 6 hari di bulan Syawal itu bukan tanggal satunya, karena pada hari raya hari raya Idul Fitri itu kita tidak boleh berpuasa, tapi pada tanggal 2 sampai tanggal 30 Syawal kita disunahkan puasa selama berapa hari? 6 hari. Nah, kemudian ada lagi puasa tarwiyah. Puasa tarwiyah itu puasa yang dilaksanakan pada tanggal 8 Dzulhijjah bagi orang yang tidak melaksanakan haji. Jadi puasanya itu bagi orang yang tidak naik haji. Nah, kemudian puasa Arafah. Nah, puasa Arafah itu pada tanggal 9 Dzulhijjah. Nah, bagi siapa? Bagi orang yang tidak menunaikan ibadah haji juga. Karena kalau orang ibadah haji itu pada tanggal 9 dia wukuf di Arafah. Itulah kenapa dinamakan sebagai puasa Arafah. Wukuf itu termasuk rukun haji, di mana orang yang menunaikan ibadah haji itu berhenti sebentar di Arafah atau di Gunung Arafah. Nah, itulah kenapa dinamakan sebagai puasa Arafah. Selanjutnya ialah puasa sunnah Tasyu'a dan Asyura. Puasa sunnah Tasyu'a dan Asyura itu dilaksanakan pada tanggal 9 dan 10 Muharram. Diingat-ingat kalau Tarwiyah dan Arafah itu tanggal 8 dan 9 Dzulhijjah. Kalau Tasyu'a dan Asyura tanggal 9 dan 10 Muharram. Oke, selanjutnya ialah puasa pada hari Senin dan Kamis. Ini kan sudah sering mendengar ya anak-anak tentang puasa Senin dan Kamis. Selanjutnya ialah pada pertengahan bulan Qamariyah. Nah, pertengahan bulan Qamariyah itu pada tanggal berapa aja? Nanti diterangkan di belakang. Oke. Selanjutnya ialah puasa di sebagian bulan Sya'ban. Jadi di bulan Sya'ban itu kita dianjurkan untuk berpuasa. Kenapa? Karena bulan Sya'ban itu kita belajar atau biar nggak kaget, kan setelah bulan Sya'ban itu bulan Ramadan kita kan disuruh puasa 30 hari. Biar nggak kaget ini badannya nanti dibuat puasa selama 30 hari. Nah, selain itu di bulan Sya'ban itu juga termasuk bulan yang mulia. Kenapa? Karena pada bulan itu amal kita disetorkan kepada Allah. Oke, amal-amal perbuatan kita itu diberikan kepada Allah. Selanjutnya ialah puasa Nabi Daud, yakni puasa 2 hari sekali atau Senin puasa, Selasa nggak puasa, Rabu puasa, selang-seling puasanya ya anak-anak. Nah, pelaksanaan puasa sunnah itu kalau puasa 6 hari bulan Syawal itu selama 6 hari di bulan Syawal antara tanggal 2 sampai tanggal 30. Kemudian kalau puasa tarwiyah itu pada tanggal 8 Dzulhijjah. Kalau puasa Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Sedangkan puasa Tasyu'a dan Asyura itu tanggal 9 dan tanggal 10. Beda ya, karena pada tanggal 10 Dzulhijjah kita merayakan hari raya Idul Adha. Kalau tanggal ini kan Tasyu'a Asyura kan hari tahun baru Islamnya kan tanggal 1. Jadi tanggal 9 dan tanggal 10 kita disunahkan untuk berpuasa. Oke. Kemudian puasa Senin dan Kamis. Jadi puasa yang dilakukan setiap hari Senin dan Kamis setiap minggu. Jadi puasanya 2 hari yaitu Senin dan Kamis kalau setiap minggunya. Kemudian puasa pada hari terang bulan.
di mana hari tengah-tengah pertengahan bulan Komariah, yakni pada tanggal 13, 14, 15 di tiap bulan Komariah. Bulan Komariah itu bulan Muharram, Sya'ban, Rajab. Nah, itu namanya bulan Komariah. Kalau bulan Januari, Februari, Maret dan sebagainya itu termasuk bulan Masehi. Oke. Kemudian puasa di bulan Sya'ban. Jadi puasanya pada sebagian besar bulan Sya'ban. Nabi Muhammad tidak menyuruh kita untuk melaksanakan 30 hari penuh, tapi sebagian besar atau lebih banyak berpuasa pada bulan Sya'ban. Kemudian puasa Nabi Daud, ini puasanya berselang-seling. Jadi sehari puasa, sehari berbuka, atau sehari nggak puasa. Sehari puasa, sehari nggak berbuka. Begitu ya anak-anak. Nah, kenapa kita disunahkan pada hari-hari tersebut? Nah, kita disunahkan puasa 6 hari di bulan Syawal itu bahwasanya kalau kita berpuasa setelah bulan Ramadan kemudian diiringi dengan 6 hari di bulan Syawal, itu pahalanya seperti ia puasa sepanjang masa, seperti hadis riwayat Imam Muslim, an Abi Ayyub qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana thumma asba'uhu sitta min Syawal wa kana kasiyamid dahri. Jadi dia itu seperti berpuasa sepanjang masa. Oke, kemudian kenapa kita disunahkan puasa pada hari Senin dan Kamis? Karena pada hari Senin itu hari kelahirannya Nabi Muhammad. Kalau hari Kamis itu karena pada hari tersebut amalan-amalan kita itu dipersembahkan atau diberikan. Oke, selanjutnya kenapa kita puasa pada hari Arafah? Jadi hari Kamis itu kita itu amalannya itu disetorkan selama 1 minggu itu mau. Kemudian puasa pada hari Arafah, di mana puasa pada hari Arafah itu barokahnya menghapuskan dosa 2 tahun yang lalu dan yang akan datang. Itu manfaat dari puasa hari Arafah. Kemudian kalau puasa hari Asyura itu menghapuskan dosa setahun yang lalu. Oke. Selanjutnya ialah puasa pada pertengahan bulan Komariah. Kenapa kita disunahkan puasa pada pertengahan bulan Komariah? Karena pada tanggal itu adalah hari-hari cemerlang dan pahalanya itu seperti berpuasa sepanjang masa. Oke. Kemudian puasa di sebagian besar bulan Sya'ban. Karena Nabi Muhammad itu berpuasa paling banyak itu di bulan Sya'ban. Selain itu bulan Sya'ban itu adalah bulan yang mulia. Nah, ada sebuah hadis yang menerangkan bahwasanya kalau di bulan Sya'ban itu, kenapa kok Nabi Muhammad sering berpuasa di bulan Sya'ban? Karena pada bulan Sya'ban itu amalan-amalan kita dipersembahkan. Oke, diberikan amalan kita selama setahun itu diberikan. Nah, pada saat itu Nabi Muhammad ingin ketika amalannya dipersembahkan itu dalam keadaan berpuasa. Itulah kenapa Nabi Muhammad sering berpuasa di bulan Sya'ban. Oke. Selanjutnya ialah membahas tentang hari-hari kita dilarang berpuasa. Yang pertama ialah pada hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Kenapa? Karena pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha kita merasakan kebahagiaan. Jadi 1 bulan penuh sudah berpuasa, maka pada hari itu kita diperbolehkan, kita diberikan Allah untuk berbuka selama 1 hari atau sampai seterusnya boleh. Karena yang 6 hari bulan puasa itu 6 hari puasa di bulan Syawal kan hukumnya sunnah. Nah, oleh karena itu kemudian kalau Idul Adha itu karena pada hari itu banyak orang berkorban. Nanti loh anak sing korban bakar daging rek. Nah, kalian nggak makan sendiri. Nah kan eman nanti kepingin. Itulah kenapa kita nggak boleh berpuasa, karena pada hari itu adalah hari rayanya umat Islam. Oke. Kemudian pada hari tasyrik, jadi pada tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Berarti setelah hari raya Idul Adha itu kita juga tidak boleh berpuasa selama 3 hari pada hari tasyrik, karena ada hadis yang menerangkan bahwasanya pada hari itu kita harinya makan dan minum dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayamun aklin wa syubrin wa dzikrillahi azza wa jalla. Jadi hari itu kita hari makan dan minum dan hari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Oke, selanjutnya pada hari Syak, ini hari yang diragukan antara awal Ramadan atau akhir bulan Sya'ban. Nah, kemudian hari Jumat dan hari Sabtu. Jadi kita
dilarang berpuasa pada hari Jumat dan hari Sabtu. Kenapa? Karena pada hari Jumat itu hari rayanya umat Islam. Kalau hari Sabtu itu karena pada hari Sabtu itu hari rayanya umat yang lain. Oke, selanjutnya ialah puasa abadan atau sepanjang tahun. Nggak boleh kita berpuasa selama 1 tahun penuh, itu nggak boleh. Karena apa? Di situ kan ada hari raya Idul Fitri, ada hari raya Idul Adha, ada hari Tasyrik dan sebagainya. Itu kita nggak boleh puasa selama 1 tahun. Oke, kemudian larangan bagi wanita yang suaminya berada di rumah kecuali suaminya itu mengizinkan untuk berpuasa dan kecuali pada puasa Ramadan. Karena hukumnya puasa Ramadan adalah wajib bagi seluruh umat Islam yang baligh dan berakal serta mampu. Oke, selanjutnya kita sudah selesai. Nah, syukron kasiron. Nanti Bu Eva kasih soal di link, dikerjakan ya anak-anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.